Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk di konten sebelumnya telah disebutkan agama Syafi'ah. Nah, kita perlu jelaskan agama Syafi'ah itu seperti apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai hakikat Syafi'ah, Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, ini dalam cetakan kedua Darut Thayyibah Tahqiq Sami As-Salamah, setelah menyebutkan perbedaan dalam persoalan hakikat Syafi'ah, pendapat yang paling jelas adalah ungkapan Mujahid, dua pengikutnya, dan Wahab bin Munabbih, bahwa mereka merupakan orang-orang yang tidak beragama Yahudi, Nasrani, Majusi ataupun musyrik. Mereka adalah kaum yang hidup pada masa fatrah dan tidak berada dalam satu agama yang ditetapkan bagi mereka, yang mereka ikuti. Karena itulah kaum musyrikin menjuluki siapa saja yang masuk Islam sebagai kalangan Syafi'ah. Artinya ia telah keluar dari seluruh agama penduduk bumi pada waktu itu. Beberapa ulama mengatakan Syafi'in adalah orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah seorang nabi pun. Wallahu a'lam. Disebutkan pula dalam tafsir Al-Qurtubi pada penafsiran surat Al-Baqarah ayat ke-62, para pendahulu atau salaf berbeda pendapat tentang Syafi'in. Sebagian orang mengatakan bahwa mereka adalah dari ahli kitab. Sembelihan mereka boleh dimakan dan wanita mereka boleh dinikahi. Nah, sebagian lain mengatakan mereka beragama yang mirip dengan Nasrani. Hanya saja kiblat mereka menghadap ke selatan. Mereka mengira berada di atas agama Nuh alaihi salam. Sebagian lain mengatakan mereka kaum yang memadukan agama mereka dari agama Yahudi dan Majusi, sehingga sembelian mereka tidak boleh dimakan dan para wanita kalangan mereka tidak boleh dinikahi. Ada juga yang mengatakan mereka adalah kaum yang menyembah para malaikat, sholat menghadap kiblat, membaca kitab Zabur, dan sholat 5 waktu. Kemudian orang yang berpendapat seperti ini mengatakan, dan yang dihasilkan dari keyakinan mereka bahwa mereka bersatu meyakini pengaruh bintang-bintang. Karena itu ahli ilmu memfatwakan bahwa mereka kafir. Dalam Al-Mawsu'ah Muyasyarah disebutkan bahwa kaum Syafi'in satu-satunya masih ada hingga hari ini dan yang menganggap Yahya sebagai nabi. Mereka adalah sekte Mandaean yang menganggap suci planet dan bintang-bintang. Di antaranya ajaran agama mereka adalah menghadap ke kutub utara dan demikian juga pembaptisan di dalam air. Dalam Ar-Raddu alal Mantiqiyin dan seterusnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Syafi'in ada dua jenis, Syafi'in yang lurus dan Syafi'in musyrik. Syafi'in yang lurus merupakan kedudukan bagi orang yang mengikuti tuntunan Taurat dan Injil sebelum dihapus, diselewengkan, dan diubah. Mereka dipuji dan disanjung oleh Allah. Adapun Syafi'in yang musyrik adalah mereka yang menyembah malaikat, membaca Zabur, sholat, mereka menghamba kepada kekuatan roh.
Ibnul Qayyim dalam Ahkamu Ahliz Zimmah Darul Kutubil Ilmiah Beirut, Lebanon, cetakan kedua 1423 Hijriah atau tahun 2002 Masehi. Itu Sobiin adalah bangsa yang besar dan di antara mereka ada yang bahagia dan sengsara. Mereka adalah salah satu dari bagian umat yang terbagi menjadi mukmin dan kafir. Sebab umat sebelum pengutusan Nabi Muhammad SAW itu ada dua jenis. Yang pertama, mereka yang kafir dan sengsara semuanya. Tidak ada kebahagiaan bagi mereka seperti penyembah berhala dan majusi. Kedua, mereka yang terbagi menjadi dua, ada yang bahagia dan sengsara, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Syobiin. Dua golongan tersebut telah disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 62, Al-Ma'idah ayat 69, dan Al-Hajj ayat 17. Di ayat yang disebutkan terakhir tidak disebutkan kalimat yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir, karena majusi dan orang-orang musyrik disebutkan bersama dengan mereka. Jadi Allah telah menyebutkan 6 golongan manusia, 2 golongan sengsara, sedangkan 4 sisanya terbagi menjadi 2 kelompok, bahagia dan sengsara. Dan karena Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka, maka Allah hanya menyebutkan 4 kelompok manusia tersebut. Dalam ayat tersebut ada perincian di antara kelompok manusia yang memasukkan 2 kelompok manusia bersama mereka, dan dalam ayat itu juga terdapat janji untuk membalas orang yang kelompok manusia yang tidak masuk kelompok mereka. Jadi bisa diketahui bahwa Sobiin itu ada yang beriman, kafir, bahagia, dan sengsara. Bangsa kuno sebelum Yahudi dan Nasoro, mereka ada beberapa jenis Sobiin yang lurus dan Sobiin yang musyrik. Harran merupakan kerajaan mereka sebelum Al-Masih. Mereka memiliki berbagai buku, tulisan, dan ilmu. Sekelompok besar dari mereka menetap di Baghdad, termasuk agama mereka dan puasa Ramadan bersama kaum muslimin. Kebanyakan dari mereka adalah para filsuf dan memiliki makalat atau kumpulan perkataan atau pendapat yang populer sebagaimana yang disebutkan oleh para pemilik mukolat. Dengan demikian kita telah mendapatkan bahwa Sofia itu memiliki beberapa sekte dan kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang menganggap diri mereka pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Kelompok yang mengklaim diri mereka mengikuti Yahya bin Zakaria. Kelompok yang membuat sekte antara Yahudi dan Nasrani. Kemudian kelompok yang membuat sekte antara Yahudi dan Majusi. Syekh Masyur bin Hasan Ali Salman di websitenya mengatakan ringkasannya bahwa Sobiah itu kelompok yang eksis hingga saat ini. Mereka kafir dan murtad, termasuk kelompok 1 dalam dasar-dasarnya. Kelompok yang ada saat ini adalah paganis. Mereka tidak diperlakukan seperti ahli kitab dari sisi kebolehan menikahi wanita-wanita mereka yang menjaga kesucian atau memakan sembelihan mereka. Wallahu alam. Bisa dilihat pula di Al-Mawsu'ah Al-Muyasyarah fi Al-Adyan wa Al-Mazahib Al-Mu'asirah. Begitu teman-teman.
Oke, mungkin itu saja sekedar penjelasan, karena ini juga ada di buku Sirah Nabawiyahnya di footnote-nya, yaitu di angka 20. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam untuk keluarga. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.